pasti sangat seru lah ketika kubu Muldoko menunjuk Yusril Iza Mahendra sebagai kuasa hukum dalam gugatan dari Bambang Wijoyanto, yaitu kubu AHY, yaitu telah menggugat 10 orang pada KLB kubu Muldoko. Nah, saya jadi ingat pada waktu sengketa Pilpres yang lalu, di mana Yusri Iza Mahendra membela kubu Jokowi dan Ma'ruf Amin, dan juga Bambang Wijoyanto mendukung pasangan Prabowo Sandi. Tetapi yang memenangkan sengketa Pilpres pada tahun 2019 yang lalu adalah Yusril Iza Mahendra, memenangkan kubu Jokowi dan Ma'ruf Amin. Nah, apakah dengan ditunjuknya Yusril sebagai kuasa hukum dari kubu KLB Muldoko akan mengulangi cerita dari Pilpres 2019 yang lalu, di mana Yusril memenangkan gugatan dari kubu Prabowo Sandi? Kemarin saya dikejutkan dengan artikel bahwa Yusril Iza Mahendra akan membela kubu Muldoko. Terus terang, saya langsung teringat Pilpres 2019 yang lalu, di mana pada sengketa Pilpres 2019 yang lalu, Yusril memenangkan gugatan dari kubu Prabowo Sandi yang pada waktu itu dipimpin oleh Bambang Wijoyanto. Memang sih, rekam jejak kedua pengacara tersebut, yaitu Yusril dan Bambang Wijoyanto, perlu diakui karena sudah sering memenangkan berbagai macam kasus. Ini kemungkinan akan menjadi pertandingan yang seru sekali antara kubu Muldoko dan juga kubu AHY. Nah, diketahui juga kubu AHY menggugat 10 tokoh yang mengadakan KLB di Deli Serdang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, tetapi Yusril ketika dimintai keterangan oleh wartawan, Yusril menyebut sih itu masih desas-desus. Tapi beberapa petinggi Partai Demokrat kubu versi Muldoko menyebut akan ada 4 pengacara yang akan menjadi kuasa hukum Demokrat versi Muldoko. Ya, salah satunya ada nama Yusril Iza Mahendra. Ya, semoga saja gugat-menggugat di Partai Demokrat versi Muldoko dan AHY segera mendapatkan jalan yang seadil-adilnya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Seru, Yusril dikabarkan bela kubu Muldoko. Politisi Partai Demokrat kubu Muldoko, Hilal Ferhat, mengatakan partainya telah menunjuk Yusril Iza Mahendra sebagai kuasa hukumnya. Betul sekali, Yusril Iza Mahendra jadi kuasa hukum, ujar Hilal kepada wartawan Rabu 17 Maret. Sementara terpisah, politikus Partai Demokrat Max Papua juga membenarkan bahwa Yusril menjadi kuasa hukum kubu Muldoko. Benarlah, singkat Max. Dikonfirmasi terpisah, Yusril mengungkapkan belum ada penunjukan resmi untuk menjadi kuasa hukum Partai Demokrat kubu Muldoko. Baru desas-desus saja. Faktanya belum ada, ungkap Yusril. Sekedar informasi, terjadi dualisme kepengurusan Partai Demokrat kubu yang kontra terhadap AHY penyelenggaraan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasil KLB tersebut terpilih Muldoko sebagai ketua umum periode 2021-2026. Sementara AHY adalah ketua umum Partai Demokrat versi Kongres 5 2020 di Jakarta. Kongres tersebut kala itu menetapkan AHY secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2020 sampai dengan 2025. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra merespon isu yang menyebut dia ditunjuk sebagai kuasa hukum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa KLB Deli Serdang dengan Ketua Umum Muldoko. Yusril mengatakan isu tersebut masih sebatas desas-desus. Isu yang beredar menyebut Partai Demokrat kubu KLB telah menunjuk 4 pengacara sebagai kuasa hukum selain Yusril. 3 pengacara lainnya yang ditunjuk sebagai kuasa hukum kubu KLB yakni Denny Kailimang, Petrus Balataina, dan Rasman Nasution.
Keempat pengacara itu disebut menjadi kuasa hukum untuk mendampingi 10 orang yang digugat kubu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jakpus. Saat dikonfirmasi berita1.com pada Selasa 16 Maret 2021 malam, Petrus membenarkan ditunjuk sebagai kuasa hukum kubu KLB. Petrus mengaku dihubungi pengurus Partai Demokrat versi KLB pada Sabtu 13 Maret 2021 yang meminta kesediaannya untuk menjadi kuasa hukum. Kemudian Petrus bertemu dengan Muldoko di kediaman Kepala Staf Kepresidenan itu di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 15 Maret 2021. Saat itu selain Muldoko hadir juga Sekjen Partai Demokrat versi KLB Joni Allen Marbun, Ketua Dewan Pembina Marzuki Ali, dan mantan Bendum Partai Demokrat Nasaruddin. Dalam pertemuan itu Muldoko meminta kesediaannya Petrus untuk bergabung dalam tim kuasa hukumnya. Yang jelas saya bertemu Pak Muldoko dan timnya, dan mereka meminta kesediaan saya, dan saya merasa berterima kasih untuk membela dalam kasus ini, kata Petrus. 4 pengacara dalam pertemuan itu, Muldoko menyebut 3 nama pengacara kondang lainnya yang disebut bergabung sebagai tim kuasa hukum. Ketiga pengacara itu yakni Yusril Iza Mahendra, Denny Kailimang, dan Rasman Nasution. Ada 4 orang, jadi beliau Muldoko menyebut saya, Pak Denny Kailimang, Pak Yusril, dan Pak Rasman, katanya. Tim kuasa hukum ini akan mendampingi 10 orang kubu KLB Deli Serdang yang digugat DPP Partai Demokrat kubu Ketua Umum AHY di PN Jakpus. Dalam gugatannya, Partai Demokrat versi AHY yang didampingi mantan pimpinan KPK Bambang Wijoyanto menggugat 10 mantan kader Partai Demokrat atau pihak yang menggelar KLB di Deli Serdang. Ya, beliau bicara saya bergabung untuk menghadapi gugatan AHY terhadap 10 orang yang katanya dipecat atau yang menyelenggarakan KLB, kata Petrus. Petrus mengaku belum menerima salinan gugatan yang diajukan kubu AHY. Namun, Petrus menyatakan kesiapannya membela 10 tergugat, apalagi setelah mendengar penjelasan Joni Allen dan sejumlah kader Partai Demokrat versi KLB mengenai duduk persoalan di internal partai berlambang Mercy tersebut. Namanya orang menggugat, kita minta keterangan dari klien, ceritanya seperti apa. Diserahkan data, kita susun jawabannya. Kita jelaskan pada hakim faktanya seperti ini, hukumnya seperti ini. Silakan mana yang benar dan salah. Tidak harus teriak abal-abal. Kalau mau dibuka, maaf-maaf saja. Dalam dokumen yang diserahkan ke Kemenkumham itu, aduh, nanti Joni Allen, Nasaruddin semua ngomong itu terbuka semua. Saya belum bisa komentar gugatan seperti apa, katanya. Diketahui sebelumnya paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga memutuskan melayangkan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Prabowo Sandi dikomandoi oleh Bambang Wijoyanto. Sedangkan pihak terkait yakni paslon nomor urut 1 Jokowi Ma'ruf Amin juga telah menyiapkan tim kuasa hukum. Mengawal jalannya persidangan sengketa Pilpres 2019 di MK, kubu Jokowi mempercayakan kepada Yusril Iza Mahendra sebagai komando persidangan sengketa di MK. Rekam jejak Bambang Wijoyanto atau Yusril sama-sama berpengalaman menangani dan memenangkan perkara di MK. Bagaimana rekam jejak keduanya? Berikut ulasannya. Kemenangan Yusril melawan Jaksa Agus Hendarman. Sebagai koordinator tim hukum Jokowi, Yusril Iza Mahendra adalah seorang pengacara, pakar hukum tata negara, dan politikus. Selama menjadi pengacara, Yusril berhasil memenangkan perkara yang ditangani. Nama Yusril kembali jadi sorotan saat berperkara melawan pemerintah. Yusril juga berpengalaman mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi. Yang paling diingat saat Yusril mengajukan gugatan ke MK untuk menguji legalitas jabatan Jaksa Agung yang saat itu dipimpin oleh Hendarman Supanji. Gugatan ini berasal dari Yusril sebagai tersangka kasus korupsi biaya akses sistem administrasi badan hukum atau Sisminbakum oleh Kejaksaan Agung. Tak terima ditetapkan tersangka, Yusril menggugat Hendarman ke MK karena Hendarman tidak pernah dilantik lagi oleh Presiden ke-6 SBY menjadi Jaksa Agung periode kedua. Kala itu Ketua Hakim MK dipimpin oleh Mahfud MD mengabulkan gugatan Yusril dan memerintahkan Presiden SBY agar segera melaksanakan putusan MK tersebut. Hendarman akhirnya diberhentikan SBY pada 24 September 2011. Selain itu, MK juga mengabulkan beberapa gugatan yang dilaporkan Yusril. Saat itu Yusril menggugat status wakil menteri era Presiden SBY ke MK. Dalam putusan 5 Juni 2012, mengabulkan sebagian dari tuntutan terkait Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terkait status wakil menteri. Putusan ini telah memaksa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY mengubah dan memperbarui Perpres dan Kepres pengangkatan para wakil menteri yang selama ini menjabat.
Bukan hanya itu, MK pernah mengabulkan gugatan Yusril terkait atas uji materi pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian terkait jangka waktu pencekalan. Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Yusril dengan menghilangkan frasa "setiap kali" dalam pasal yang berbunyi jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Uji materi dilakukan setelah Yusril yang menjadi tersangka kasus SIM Mim Bakum dicekal selama 18 bulan dengan 3 kali diperpanjang. Ketua Tim Hukum BPN Prabowo Sandi pernah juga memenangkan gugatan Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah di MK. Awal perkaranya pilkada dimenangkan pasangan calon nomor urut 1. Sebagian Subran Eko Sumarno, kemenangan Sugianto Eko tidak membuat pasangan Ujang Iskandar Bambang Purwanto puas. Akhirnya Ujang Iskandar Bambang Purwanto menggugat penetapan Komisi Pemilihan Umum KPU tersebut ke MK. Dalam gugatan sengketa tersebut, Bambang Wijoyanto menjadi kuasa hukum dari pasangan Ujang Iskandar Bambang Purwanto bersama-sama dengan Iskandar Sonhaji, Diana Fauziah, dan Hermawanto dari kantor Wijoyanto Sonhajo and Associated. Dalam keputusan, Mahkamah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kota Waringin Barat untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut 2, yaitu Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2010.